Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mystery People dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di cerita misteri yang akan menemani kalian di malam Jumat. Dan malam ini saya kembali akan membawakan sebuah cerita yang sudah menjadi urban legend di kota Bandung, khususnya untuk orang-orang yang berada di daerah Bandung Selatan. Ya, siapa yang tidak mengenal dengan rumah susun angker terbengkalai yang akan saya ceritakan malam ini. Rumah susun ini dibangun pada era 80-an dan ditinggalkan sekitar tahun 2000-an. Semenjak saat itu, banyak sekali penampakan-penampakan dari sosok-sosok mereka yang tak terlihat di tempat itu. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, bagi kalian yang punya pengalaman misteri atau cerita misteri, silakan kalian bisa kirimkan ke alamat email saya di bawah sini, atau bisa langsung DM ke Instagram saya. Yang bagi kalian yang belum like, silakan di like dulu. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini sekarang. Jadi, siap nggak siap? Kita akan mulai ceritanya sekarang. I see you. Siapa yang tidak mengenal dengan rumah susun yang sudah angka terbengkalai ini? Banyak dari para youtuber, konten kreator, bahkan televisi swasta nasional pernah datang ke tempat ini untuk sekadar bereksplor ke tempat ini, bahkan beruji nyali. Alhasil, banyak sekali penampakan-penampakan yang mereka dapatkan di tempat ini. Walaupun tempatnya ini berada di pinggir jalan dengan akses jalan yang mudah untuk lalui kemana-mana, namun tempat ini tetap saja menjadi angker karena kekosongannya yang sudah lebih dari 20 tahun. Ya, teman-teman, inilah rumah susun Kulalet. Mendengar kata rumah susun, yang tergambar di benak kita adalah sebuah bangunan bertingkat dengan banyak kamar di dalamnya. Kemudian kamar itu banyak disewakan kepada orang atau kepada masyarakat, dengan tentunya harganya dengan harga yang murah dan terjangkau. Tapi pernahkah kalian mencari tahu bahwa di tempat itu atau dulunya bangunan itu pernah terdapat apa dan pernah terjadi apa, sehingga banyak sekali dari sosok-sosok mereka yang tak terlihat itu mengganggu penghuni rumah susun tersebut. Nampaknya tidak semua orang akan peduli dengan hal itu. Yang terpenting, rumah susun tersebut disewakan dengan harga yang murah terjangkau, serta akses jalan yang banyak dilewati oleh kendaraan umum, sehingga tidak susah untuk kemana-mana. Ya, rumah susun ini pada awalnya dibangun itu di tahun 80-an ketika era Presiden Soeharto, dengan tujuan bahwa rumah susun ini kelak akan menjadi rumah percontohan, khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang nantinya akan banyak rumah susun yang dibangun di tempat itu sebagai satu solusi semakin menipisnya lahan perumahan. Pada awalnya,
Rumah susun ini sangat ramai oleh para penyewa, terutama dari kalangan para pedagang kecil. Karena kenapa? Di tempat itu sebelum dibangun rumah susun adalah sebuah TPU atau tempat pemakaman umum yang kemudian dipindahkan dan tempat itu dibuat untuk menjadi pasar. Ya, pasar tradisional yang banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat di tempat itu. Yang kemudian pasar tersebut dipindahkan ke daerah Dayakolot dan tempat itu dibangun sebuah rumah susun dengan 4 lantai. Seiring dengan terjadinya gempa yang cukup besar di daerah Pangalengan, yang membuat bangunan ini kemudian banyak mengalami retakan-retakan pada dinding dan kerusakan-kerusakan di beberapa bagian. Banyak di antara penyewa rumah susun tersebut yang akhirnya meninggalkan tempat itu kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Hingga sekarang tempat itu masih kosong. Ya, tentunya dengan rumah kosong atau tempat kosong yang lama ditinggalkan, maka tempat itu akan ditempati oleh mereka-mereka yang tak terlihat. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat mengenai keangkeran tempat tersebut. Dari mulai munculnya sosok genderuwo, kemudian pocong, kuntilanak, anak-anak kecil yang sering terdengar berlari-lari di lorong di setiap lantai, sering terlihat adalah sosok dari kakek-kakek dan nenek-nenek atau sosok-sosok sepuh yang berada di situ. Keberadaan makhluk-makhluk tersebut di tempat itu memang dinilai sangat wajar, dikarenakan tempat ini sudah dikosongkan begitu lama. Jangankan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, 40 hari tidak ditempati sebuah tempat atau tidak ada hawa dari manusia, maka tempat tersebut akan ditempati oleh mereka-mereka yang tak terlihat atau makhluk astral. Karena sudah lama ditinggalkan oleh para penghuninya, maka bangunan ini tentunya sangat berdebu, kotor, bau, serta lembab. Bangunan yang masih utuh itu hanya di lantai 1, 2, dan 3. Di lantai 4 sudah tidak bisa diakses dikarenakan kondisinya yang sudah hancur, sehingga dikhawatirkan apabila ada yang naik ke atas itu bisa terjadi celaka. Banyak dari konten-konten kreator, kemudian dari TV swasta nasional, bahkan masyarakat-masyarakat yang sengaja untuk merasakan keangkeran tempat itu atau ingin sekadar membuktikan apakah tempat ini memang angker atau hanya hoax belaka. Setelah mereka mendatangi tempat tersebut, merasakan auranya dan merasakan hal-hal gaib di tempat itu, mereka baru percaya bahwa tempat ini memang angker. Mereka banyak menemui hal-hal gaib seperti suara cekikikan kuntilanak, kemudian suara anak kecil yang berlari-lari di lorong seolah-olah mengikuti kemana saja mereka pergi untuk mengeksplor tempat tersebut. Bahkan tidak jarang pula tercium bau yang tidak enak seperti bau busuk. Ada sebuah cerita yang pernah terjadi di area bangunan rumah susun tersebut. Di depan rumah susun ini pernah ada sekeluarga atau orang yang menjual bensin eceran di pinggir jalan. Seperti kalian ketahui, yang namanya jual bensin eceran pada saat itu tidak seperti sekarang memakai mesin, tapi menggunakan botol-botol kaca, bahkan ada juga jerigen-jerigen plastik. Suatu ketika tempat berjualan bensin tersebut terbakar
dan melukai dari pemiliknya yang terdiri dari seorang bapak, ibu, dan seorang anak. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, bapak dan seorang anaknya ini bisa terselamatkan dari kejadian naas tersebut. Namun sayang, ibu yang menjadi korban di tempat kebakaran bensin eceran tersebut tidak dapat diselamatkan dan menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan ketika akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sosok wanita yang terbakar sedang menjual bensin ini sering pula terlihat di pinggir jalan, seolah-olah sedang menjajakan bensin ecerannya kepada orang yang lewat. Bahkan dia sering juga terlihat di lantai rumah susun tersebut di jendela sedang melihat ke arah jalan raya. Bahkan ada orang yang sering melihat sosok tersebut sedang berada di lorong di lantai 3. Di bagian belakang itu seringkali terdengar desisan-desisan dari ular yang sering diceritakan oleh masyarakat sekali terlihat di salah satu bangunan di rumah susun angker terbengkalai tersebut. Kemunculannya selalu didahului oleh desisan khasnya dan bau amis yang menyengat. Apakah itu sosok ular yang nyata atau ular gaib? Rumah susun angker terbengkalai ini pernah terjadi perempuan yang bunuh diri di tempat itu. Ya, sosok perempuan ini menjatuhkan dirinya atau lompat dari lantai atas menuju ke bawah. Dan yang mendarat dahulu adalah kepalanya yang di bawah, kemudian retak dan mengucurkan darah segar. Walaupun si perempuan ini tidak mati langsung di tempat, ketika dibawa ke rumah sakit terdekat, perempuan ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekali sosok ini menampakkan diri di lantai 3. Lantai 3 ini lagi-lagi menjadi sebuah lantai yang sangat angker di tempat itu. Karena banyak sekali para konten-konten kreator, kemudian masyarakat yang hendak beruji nyali di tempat itu, merasakan keangkeran tempat itu di lantai 3, terutama di ujung-ujung lorong yang terdapat sebuah dapur dan kamar mandi. Lantai 3 merupakan tempat favorit bagi mereka-mereka yang terlihat, khususnya bagi sosok kuntilanak yang sering menampakkan di lantai tersebut, bahkan di tangga yang menuju ke lantai 3. Apa dia hanya sekadar mengintip? Atau berdiri di tangga yang menuju ke lantai 3? Di lantai 3 ini sering kali terdengar suara cekikikan dari kuntilanak, bahkan tangisan seorang wanita yang seolah-olah meminta tolong kepada kita dengan bau yang menyengat, kadang bau anyir, kadang juga bau seperti daging terbakar. Bahkan suara-suara yang terdengar itu sangat jelas sekali di telinga, dan tentunya membuat bulu kuduk kita akan merinding di tempat itu. Karena banyaknya penampakan-penampakan di tempat itu, bahkan cerita-cerita angker yang beredar di masyarakat mengenai bangunan rumah susun terbengkalai tersebut, sehingga banyak orang yang enggan untuk melewati rumah susun tersebut ketika di tengah malam. Jadi, apakah Anda berani untuk beruji nyali di tempat itu sendirian tanpa adanya penerangan lampu? Percaya nggak percaya, tergantung dari sisi mana Anda menyikapinya, dan tergantung dari tingkat keimanan kita semua.
Oke, Mystery People, sepertinya itulah cerita kita malam ini yang akan menemani Anda beristirahat di malam Jumat. Jadi, silakan Anda tulis komentar di bawah mengenai cerita ini dan silakan share ke media sosial kalian. Yang belum like, silakan like dulu videonya dan subscribe channel ini sekarang. Apabila kalian punya cerita mistis atau pengalaman gaib yang ingin kalian bagikan ini di cerita misteri Kang Dudi Channel, silakan Anda tinggal kirimkan ke alamat email saya di bawah sini atau bisa langsung konfirmasi ke DM Instagram saya di bawah sini. Saya Kang Dudi pamit. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.